Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama agar pembelajaran kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anak, pagi hari ini kita ada di pelajaran teknologi perkantoran kelas 10. Untuk hari ini, kita masuk ke dalam materi teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan kantor virtual bersama saya, Ibu Ade Komaria. Ya, apakah kalian pernah masuk ke dalam suatu kantor? Apa yang kamu lihat? Adakah perlengkapan atau peralatan dengan teknologi canggih yang kamu lihat? Jika Anda melihat ada komputer di sana, peralatan tersebut merupakan salah satu teknologi yang berada di dalam perkantoran. Nah, teknologi perkantoran pada hakikatnya adalah alat elektronik yang berkembang dengan sangat cepat. Nah, keberadaan sistem informasi sangat membantu manusia dalam berbagai bidang. Nah, salah satunya dalam bidang pekerjaan perkantoran. Dengan begitu, suatu perusahaan diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi supaya nggak ketinggalan oleh perusahaan lain. Oleh sebab itu, yuk mari kita lihat maksud dari ketiga hal ini apa. Ya, next. Nah, apa nih yang dimaksud dengan teknologi perkantoran? Apa sih otomatisasi perkantoran? Atau virtual office? Kantor virtual? Ada yang tahu? Atau baru pernah dengar? Yuk, mari kita pelajari anak-anak hari ini. Untuk yang pertama, teknologi perkantoran. Oh ya, kalian sebelumnya bisa ambil catatan dan kemudian menuliskan segala rangkuman yang saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, teknologi perkantoran. Teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yaitu digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Nah, itu adalah teknologi perkantoran. Jadi intinya adalah aplikasinya atau alat-alatnya itu disebut teknologi perkantoran. Nah, selanjutnya ada otomatisasi perkantoran. Nah, otomatisasi perkantoran seperti yang kalian bisa lihat di dalam video pembelajaran ini adalah penggunaan dalam peralatan elektronik dengan tujuan memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan antara informasi dengan orang yang ada di dalam dan di luar perusahaan. Tentunya untuk meningkatkan produktivitas. Ingat ya, kata kunci dari otomatisasi perkantoran pasti adalah meningkatkan produktivitas. Ingat ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada virtual office. Sebuah ruang kerja, nah ruang kerjanya ini pakai tanda petik kok nak, yang berlokasi di dunia internet. Tempat seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Nah, kita bisa bayangkan ya nak, pembelajaran kita sekarang ini adalah secara daring. Kurang lebih kalian juga punya tuh yang namanya virtual office. Bu, gimana bisa punya sih Bu virtual office? Nah, kalian kan sekarang sedang belajar nih sama saya. Lewat aplikasi apa? Lewat aplikasi YouTube kan? YouTube-nya ada di mana? YouTube-nya ada di Google Classroom. Nah, yang kalian pakai itu, Google Classroom itu merupakan kelas virtual kalian. Kalau yang di sini bilangnya
virtual office atau kantor virtual, nah kalian namanya itu kelas virtual. Jadi ruang kelas di mana kalian bisa belajar mengambil materi-materi yang ada di dalamnya yang disampaikan oleh para gurunya. Ingat ya, materi yang ada di Google Classroom itu juga dibuat oleh gurunya. Jadi tidak semata-mata kalian juga ini nggak dibuat sama gurunya, gurunya nggak kerja apa-apa. Oh, Anda salah. Gurunya pun sedang bekerja, bahkan waktu kerjanya itu tidak dari pagi sampai jam 3 sore, tapi bisa sampai 24 jam menunggu juga pekerjaan-pekerjaan kalian yang belum terselesaikan, mungkin karena kendala HP atau yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk peringatan juga, untuk kalian yang belum mengumpulkan atau mengerjakan tugas pertama, silakan back to tugas pertama. Kerjakan dulu, baru masuk ke tugas kedua. Ingat ya, setiap pembelajaran saya ada nilainya. Ingat ya, setiap pembelajaran saya ada nilainya, baik itu kehadiran maupun tugas yang ada di Google Classroom yang kalian kerjakan. Nah, selanjutnya ada dampak positif dan negatif perkembangan teknologi perkantoran. Nah, perkembangan teknologi perkantoran itu semakin pesat, menimbulkan yang namanya dampak positif dan tentunya ada dampak negatif. Dampak positif dapat dilihat dari beberapa segi, mulai dari tenaga penggeraknya. Jadi mutu atau kualitas dari orang yang mengerjakannya itu pasti akan meningkat, relatif lebih ringan seperti itu. Kemudian prosedur kerjanya. Yang namanya prosedur pasti itu berhubungan dengan alur pekerjaan. Pekerjaan satu, kedua, ketiga. Nah, dengan adanya teknologi ini itu semakin mudah dan lancar sehingga terjadilah efisiensi pekerjaan. Kalian juga harus hati-hati. Lama kelamaan semua pekerjaan akan bersinggungan dengan yang namanya teknologi. Siapa tahu nanti ada robot yang bisa menggantikan manusia mengerjakan administrasi. Nah, kita nggak tahu kan. Makanya oleh sebab itu kita juga harus terus belajar supaya kita tidak tertinggal dari negara-negara lain. Nah, ada hasil yang ketiga itu ada hasil kerja. Nah, kualitas dan kuantitas produk itu semakin meningkat. Hasil kerja juga pasti semakin baik. Adapun dampak negatifnya dari perkembangan teknologi perkantorannya itu seperti sulit mencari tenaga kerja, menambah pengangguran, pemeliharaan mesin yang kurang baik, sehingga menimbulkan pastinya pemborosan. Nah, yang terakhir itu bila terjadi penggantian mesin baru akan berakibat pada perubahan metodenya, prosedurnya juga beda. Nah, pastinya perlu diadakan lagi pelatihannya bagi si tenaga kerja. Itu sih merupakan salah satu dampak negatif dari, bukan salah satu ya, berarti beberapa dampak negatif dari perkembangan teknologi. Oke, next selanjutnya bisa Nah, selanjutnya ada tahap-tahap penerapan otomatisasi kantor. Nah, kita masuk ke dalam ranah otomatisasi kantor. Manfaat otomatisasi kantor itu apa sih? Sepertinya pasti kalian paham ya, kalau tadi katanya otomatisasi kantor itu masuk ke dalam ranah untuk meningkatkan produktivitas, berarti manfaatnya kurang lebih mempermudah pekerjaan tentunya. Nah, di tahapan-tahapan ini ada yang namanya tradisional. Bu, apa itu tahap penerapan tradisional dalam otomatisasi kantor? Nah, ini maksudnya penggunaan teknologi utamanya itu ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Terfokus pada penggunaan word processing, fax, telepon, dan lain-lain. Sifatnya masih benar-benar yang kita tahu dasar-dasarnya atau tradisional. Nah, yang kedua, ini ada transisional.
ditandai dengan mulai digunakannya proses data secara elektronik dan dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi yang berbasis komputer. Nah, contohnya Oracle, General Ledger, IES itu adalah System Approval Elektronik, dan lain-lain. Jadi transisional itu sudah ada sebuah aplikasi di mana di dalamnya itu kita bisa mengirimkan semuanya secara online. Misalnya kita sudah mulai masuk ke dalam ranah email. Kalau tradisional kita masih menggunakan surat yang dikirim melalui fax misalnya. Nah, di transisional ini sudah mulai ada perubahan ke arah digitalisasi. Nah, C adalah transformasional, merupakan konvergensi telekomunikasi dan informasi. Jadi ada percampuran. Nah, dari percampuran ini masuklah ke dalam ranah conference atau teleconference. Seperti zaman sekarang ini, masa pandemi ini membuat kita semuanya masuk ke dalam ranah yang C ini, transformasional. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti masuk ke dalam ranah ini. Seperti contoh rapat kita masuknya ke Google Meet atau Zoom Meeting. Kemudian seminar-seminar semua dialihkan ke dalam webinar di dalam Zoom Meeting misalnya. Nah, dari situ kita sudah mulai masuk sebenarnya ke era transformasional. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Nah, ada word processing, electronic mail, voicemail, electronic calendaring, audio conferencing, dan lain-lain. Nah, ini semuanya ada di jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Word processing itu apa? Ini alat untuk mengetiknya nih, misalnya dari Word. Electronic mail-nya itu masuk ke dalam ranah pengiriman suratnya melalui Gmail, misalnya Google Mail. Voicemail-nya seperti apa? Electronic calendaring-nya biasanya sudah ada di Google ya, semua satu paket. Dari voice ada, dari audio ada, kita mau meeting juga tinggal meeting di Google Meet, semuanya sudah tersedia di platform Google pastinya. Bukan iklan ya, saya anak-anak, tapi memang begitu keadaannya. Ya, kemudian kita masuk ke virtual office atau kantor virtual. Nah, manfaat kantor virtual itu yang pertama lebih fleksibel. Pasti waktunya itu lebih mudah kita ya, mau malam, pagi, siang, sore, bebas. Nah, kalau kita punya kantor virtual pastinya hemat biaya. Tidak ada biaya ongkos ke sana kemari kan memang cuma kuota internet aja seperti itu. Kemudian banyak pilihan pekerjaannya. Kantor virtual itu banyak. Ada e-commerce, ada jasa, bisa layanan juga bisa. Tapi lebih banyak sekarang e-commerce. E-commerce itu seperti layaknya Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Kalian tinggal pesan klik langsung datang itu barang. Nah, itu masuknya ke ranah kantor virtual. Kemudian banyak pilihan pekerjaan, penghasilan tak terbatas. Wah, ini mah memang nggak batas banget deh. Kalian tinggal buka toko di Shopee, kalian buka toko di Tokopedia, kemudian kalian upload foto-fotonya. Pastinya di penghasilan tak terbatas ini, jika kalian serius menjalankannya, pasti kalian dapat honor yang dibayarkannya itu pasti banyak ya. Apalagi kalau kalian buka banyak toko online di marketplace yang banyak. Mulai dari Shopee atau Tokopedia. Ya itu dia, pasti kalian punya banyak peluang asal kalian bisa menggunakannya. Karena kadang ada yang punya toko tapi nggak tahu cara mengerjakannya atau bagaimana cara menguntungkan tokonya itu seperti apa dia kurang tahu. Perlu pelatihan-pelatihan lagi. Lalu ada banyak mempunyai waktu luang untuk keluarga. Ya pastilah ya, kalian kan hanya di rumah, terus kemudian membuka toko di rumah, pasti ketemu orang keluarga di rumah terus pastinya. Nah, itu merupakan manfaat dari kantor virtual.
Kelebihan dan kekurangan kantor virtual. Nah, di dalam kelebihan dan kekurangan kantor virtual ini ada beberapa. Untuk kelebihannya, yang pertama, pengurangan biaya operasional perusahaan. Jadi, lokasi dan tempat usaha itu tidak perlu karena kita kan adanya di virtual ya, dunia maya. Jadi, tidak usahlah kita pakai kantor. Selanjutnya, ada kantor virtual menggunakan jaringan komunikasi formal. Jadi, semuanya itu tercatat secara formal. Yang ketiga, rapat atau pertemuan dilakukan melalui konferensi, telekonferensi atau video. Ya, sekarang misalnya seperti Zoom meeting atau Google Meet gitu. Oh ya, kapan-kapan kita Google Meet ya anak-anak. Kemudian pengurangan halangan aktivitas kerja seperti hujan, jalan macet. Nah, ini kalian yang bagi yang suka telat nih. Ini nggak ada tuh alasan telat-telat seperti itu. Selanjutnya, keuntungan sosial dari kantor virtual yaitu memberikan kesempatan dan kemampuan bekerja untuk individu bagi anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Jadi, cukup hanya duduk di rumah saja, tidak usah kemana-mana. Kalian bisa berusaha dengan membuka usaha virtual tentunya. Nah, kerugiannya itu ya pasti rasa tidak memiliki karena kalian hanya berpaku di rumah saja, tidak ketemu dengan rekan kerja, kalian pasti kurang berkomunikasi gitu ya. Memang sekarang kita perlu social distancing kan ya. Tidak perlu berkerumunan gitu. Cuman kan namanya manusia kan makhluk sosial kan. Pasti butuh lah yang namanya komunikasi dengan orang lain. Lalu takut kehilangan pekerjaan karena kan dalam dunia maya kita nggak tahu ya kapan tiba-tiba ada pengurangan misalnya seperti itu. Semangat kerja rendah karena di rumah aja kan gitu ya. Kita di rumah aja belajar kayak gini juga kan semangatnya kadang naik, kadang turun. Nah, seperti itulah kurang lebihnya kantor virtual. Lalu ada misalnya kurang nyaman dengan keluarganya kurang kurang suka dengan yang namanya virtualisasi gitu. Sekarang kan banyak seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu di zaman sekarang ini. Tapi kalau masa pandemi seperti ini sih pasti semuanya sudah dimaklumi ya. Gitu. Ya, next. Selanjutnya, coba kita next. Ya, kurang lebihnya mohon maaf nih. Thanks, terima kasih. Kalau ada question atau pertanyaan, kalian you can find me at IG atau Instagram saya di @adekomaria atau YouTube channel saya. Nih tempat saya menaruh video-video pembelajaran saya di Adekomaria. Jangan lupa di subscribe ya, di like, terus di komen kalau kalian sudah menonton video saya. Ya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.